Baik, terima kasih Pak Budi. Saya bisa share screen di sini ya. Mudah-mudahan nggak berat. Biasanya kadang apa tergantung jaringan agak berat. Kita coba aja. Bisa lihat ya, sudah bisa. Sudah, Kang Henry. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Dr. Budi Irawan. Beliau ya tadi sudah disebut senior saya satu angkatan yang ospek saya dulu. Kemudian juga ada Ibu dosen apa Sulis tadi Pak Budi sebut. Maaf Bu kalau salah sebut. Ibu Nunus, Ibu Nunus, Bu Lulus ya. Bu Tadi Neng Nunus ya. udah lulus ya, Bu Neng lulus. Salam kenal Ibu ya, dan juga tentunya untuk adik-adik mahasiswa dari berbagai universitas jurusan ya, luar biasa. Terus terang saya merasa senang sekali gitu diundang sekarang ini, terutama oleh alma mater saya. Jadi saya dibawa kembali ke memori nostalgia walaupun secara online nih. Jadi ingat masa kuliah dulu ya. Tapi yang sekarang lebih luar biasa tentunya bukan hanya dari Unpad, tapi dari beberapa universitas tadi perwakilan sudah disebutkan oleh Kang Budi ya. Jadi saya sharing hal semacam ini sebelumnya memang sudah lumayan lah sering juga dengan di acara lain, tapi yang menjadi lebih saya senang ini tentunya acaranya berbeda berkaitannya dengan kampus Merdeka, karena saya juga concern dengan pengembangan kapasitas manusia khususnya baik itu di pariwisata ataupun yang khususnya di Indonesia gitu ya. Jadi presentasi saya kali ini saya coba sebetulnya ini berbagi pengalaman sambil juga sharing tentang biologi dan juga pariwisata. Alasannya apa? Karena saya dulu di biologi itu terus terang. Ini jurusan biologi semua nggak Pak Budi dari semuanya atau beda-beda mahasiswanya? Ini rata-rata jurusan biologi, tapi ini juga saya buka untuk umum kuliah ini dan saya belum ngecek yang dari umum, tapi rata-rata sebagian besar biologi. Ya nggak apa-apa. Ya sebagian besar dari biologi dan yang lain gitu. Dulu saya masuk ke biologi itu bingung gitu, maksudnya biologi belajar ilmu murni jadi apa ya? Yang kebayang jadi guru, dosen, atau jadi peneliti atau dan sebagainya gitu. Nah, yang mendrive saya terjun ke pariwisata, terus terang saya mulai dari lulus pun udah kerjanya di bidang pariwisata, ekowisata sampai sekarang. Jadi kurang lebih hampir dengan pengalaman saya di Buton itu mungkin 23 tahun ya saya di pariwisata. Cuman bedanya dulu di Buton lebih ke pariwisata yang berbasis masyarakat, di pedesaan, di hutan kayak gitu. Nah, sekarang di resort gitu. Tapi intinya yang namanya pariwisata sama gitu-gitu aja. Nah, alasan saya dulu yang kenapa tertarik ke pariwisata ini, saya dulu pernah ngobrol tukang Budi dengan adik angkatan. Saya masih ingat waktu itu. Si namanya Kang Hendra dari angkatan 97. Wah gini, peluang pariwisata ke depannya bagus gini dan sebagainya. Oh gitu ya. Waktu itu sektor pariwisata itu belum terkenal booming sekarang. Cuma itulah yang mendrive saya kenapa saya ingin terjun ke dunia pariwisata walaupun belajarnya biologi gitu. Itu ya. Nah, ini perkenalan dulu, ini tempat kerja saya. Jadi kerja saya itu di Bintan. Jadi silakan perkenalan Bintan itu di mana sih sebetulnya? Ini lokasinya di sini ya, Banyak di Bintan. Ini Pulau Batam. Tadi Pak Budi pas awal ngobrol pernah ke Batam dan sebagainya. Juga Singapura, ada Malaysia. Jadi berdekatan ya. Kalau adik-adik mahasiswa atau yang ada di sini yang hadir ke Batam, silahkan mampir ke Bintan. Dan juga kalau ke Singapura bisa juga eh, mampir di Bintan. Nah, mungkin orang lebih kenalnya Batam, itu rata-rata memang begitu. Saya ingin kenalin juga di sini. Sebetulnya pulau maksudnya ini Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau ada 2.400 pulau di Kepulauan Riau itu. Salah satunya Bintan. Bintan ini lebih besar daripada Batam. Dan ibu kota Kepulauan Riau itu bukan di Batam, tapi adanya di Pulau Bintan, namanya Tanjung Pinang. Orang sering kebalik-balik gitu. Tanjung Pinang, Pangkal Pinang di Bangka Belitung. Padahal Tanjung Pinang beda lagi di Pulau Bintan. Gitu ya penanggulannya. Nah, kemudian saya kerjanya di Bintan Utara gini di kawasan pariwisata
Lagoy namanya, 23.000 hektar. Ini kawasan pariwisata Lagoy itu mungkin gampangnya kalau sekarang orang lebih kenal mungkin Nusa Dua di Bali. Nah ini katanya kawasan terbesar yang kedua di Indonesia lah saat ini. Mungkin yang sekarang lagi dibangun kayak kawasan Mandalika kayak gitu ya. Nah ini mirip-mirip kayak gitu, tapi ini sudah lama setelah Nusa Dua ini baru dibangun Bintan tahun 90-an dan sampai sekarang masih beroperasi. Orang masih mengenalnya di sini wisata mahal, bayarnya dolar kayak kemarin itu dan sebagainya, karena memang 90% ini sebelum pandemi ya, kita cerita sebelum pandemi, wisatawan yang masuk ke Bintan itu memang dari Singapura. Karena Singapura kita lihat pulaunya tidak lebih besar daripada Bintan. Jadi kalau dia mau liburan, cari suasana yang untuk merilekskan suasana dan sebagainya, mereka wisatanya ke Bintan, itu kebanyakan. Ya, nah saya kerja di Bintan, jadi ini hotel bintang 5, ada Banyantri Bintan, itu sebetulnya ada grup, ada Angsana Bintan, nah ini berdirinya 96, 2000, ada Kasia Bintan yang baru berdiri 2017, ada juga Golf ABC, luasnya 200, dengan hutannya itu 220 hektar, Golf 70 hektar, jadi grup perusahaan, tapi secara grup ada di 20 negara, 48 hotel dan resort. Jadi saya in charge sebetulnya sekarang ini di Bintan, di Indonesia, di bidang sustainability dan juga di Asia Pasifik. Jadi saya bertanggung jawab untuk bersupervisi di ada di 17 properti di 7 negara di dunia. Jadi tadi pagi misalnya saya calling dengan dari Langko, Vietnam, dengan Thailand. Saya juga komunikasi dengan dari Macau dan sebagainya, mensupervisi sustainability champion di beberapa negara. Nah, oke. Nah, sekarang hubungannya kaitannya dengan biologi apa? Di sini, di Banyantri Bintan itu ada namanya fasilitas yang unik. Enggak setiap hotel itu ada namanya conservation lab. Nah, di sini baru masuk ke biologi ya. Sebetulnya dari namanya pun ini sudah dekat-dekat ke biologi. Banyantri itu kan nama pohon, ficus ya, ficus. Angsana juga nama pohon, kasia nama pohon. Nah, ini punya fasilitas yang tidak semua hotel punya, unik gitu, namanya conservation lab. Dulu seperti ini 2007, kemudian direlokasi supaya lebih milenial, kelihatannya jadi seperti ini bentuknya. Nah, jadi saya nanti bakal banyak cerita apa saja sih kegiatan yang ada di conservation lab ini ya. Di Bintan itu saya dibantu tidak banyak staff. Jadi kalau kebanyakan orang mungkin kalau kerja di hotel itu front office ya, check in, check out. Terus juga ada food and beverage, bagian makanan, housekeeping misalnya, atau engineering. Ada bagian khusus tertentu yang tidak semua hotel ada, yaitu ini. Saya kerjanya di bagian, kalau dulu disebutnya CSR, sebetulnya Corporate Social Responsibility, tapi kalau sekarang istilahnya sustainability. Ya. Nah, oke. Nah, ini salah satu kegiatan, ini langsung masuk ke biologi, yang dilakukan oleh Conservation Lab. Kita lihat video, ini sekitar 5 menit ya. Ini ada suaranya nggak? Kedengaran nggak? Mungkin kurang keras ya, biar lebih keras. Nah, ini bird watching. Kalau di biologi, ini dulu saya juga aktif sebetulnya di Himbio ya, sama Kang Budi dulu, himpunan mahasiswa biologi. Salah satu divisinya di Himbio itu ada divisi ornitologi. Ya. Jadi pengalaman yang didapatkan dari kegiatan di Himbio, juga saya ikut kuliah ornitologi yang lebih spesifik. Saya juga belajar waktu itu dari kakak angkatan ya, di BirdLife International misalnya. Nah, ini saya terapkan di salah satu kegiatan yang ada di hotel ini, namanya kegiatan bird watching. Ini burung-burungnya gitu, macam-macamnya. Pengamatan burung, bird watching, tapi di lapangan golf.
Nah, ini bagus juga. Sebetulnya apa? Karena di lapangan golf biasanya identik dengan pemakaian pestisida, misalnya ya. Pestisida. Kalau pestisidanya nggak terkontrol banyak, itu berarti nggak bagus buat diversity, terutama burung. Populasinya, keragaman hayatinya kalau dimonitor makin sini makin berkurang. Hanya dengan masih banyaknya burung di lapangan golf ini, berarti bagus. Maksudnya salah satu indikator juga bahwa kondisi lingkungan di golf ini masih bagus. Waktu yang paling bagus untuk pengamatan burung ini biasanya pagi hari, ya, jam 7, setengah 7, kayak gitulah. Sama. Ini ada komen dari Jared Ward, and I'm visiting from Singapore, US. And this is my second time at Angzana Resort. I brought my family back again because of the mix of conservation activity as well as just the beautiful beach, helpful staff. Today we did bird watching, my second time here. And we saw 25 species today. And my favorite was the stork-billed kingfisher, but also the oriental white-eye. That's the next one. Ya, biasanya yang ngamatin burung itu senang dengan burung yang warna-warnanya cerah, unik kayak gitu. Untuk tamu yang agak susah jalan, kita juga punya bagi untuk nganter keliling. Video sudah lama, 2012. Ini yang buat sebetulnya dulu mahasiswa dari UPI, dari Bandung yang magang, buatkan video ini sampai sekarang. Ya alhamdulillah kita ketemu. Oke, itu pendahuluannya ya. Jadi bintang 5 di resort itu bukan berarti fasilitasnya harus selalu mewah dan sebagainya, tapi sebetulnya keunikan, keragaman hayati dan lain sebagainya itu bisa jadi nilai tambah. Itu sesuatu yang wah buat tamu yang tinggal. Jadi biodiversity di sekitar resort ini, nah ini yang banyak hutannya ini jadi daya tarik buat tamu yang menginap di sini. Jadi daya tariknya ada tadi di daratnya, nanti kita masuk di lautnya juga banyak hal yang menarik juga. Ya, kawasannya 220 hektar, 220 hektar. Jadi hampir 50%-nya masih hutan hijau dan lapangan golf. Jadi ini presentasi saya tentang Banyan-Tree misi itu apa, aplikasi biologi dengan SDG sedikit, dan challenge, tantangan dan opportunity ini, tantangan dan kesempatan pada masa COVID pandemi. Nah, ini yang menjadi dulu alasan saya kenapa saya tertarik terjun di bidang pariwisata. Karena yang tadi saya bilang, ternyata dulu diskusi saya dengan adik angkatan itu benar ya, dari data UNWTO ini, bahwa pariwisata merupakan
sektor yang paling cepat perkembangannya di dunia. Ya, ini terutama sebelum COVID nih kita ceritanya. Dan pertumbuhannya sampai Januari ini sebelum COVID, Maret 2009 itu masih cukup bagus. Tapi kalau sekarang jangan ditanya lah, itu sektor yang paling terhantam oleh COVID sendiri. Ya, gitu. Jadi dulu memang tahun 94, 97 orang belum begitu melihat bahwa pariwisata sektor yang menjanjikan. Bahkan tapi sekarang Presiden kita melihat bahwa pariwisata tourism is our future karena Indonesia punya daya tarik yang luar biasa dari alam, budaya dan lain sebagainya. Nah, ini pariwisata merupakan dua mata pisau yang tajam. Di satu sisi, kalau itu bisa meningkatkan ekonomi, ya, perbaikan lingkungan, jadi bisa mensejahterakan kita semua masyarakat Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola, itu bisa hancur juga. Sehingga dalam pariwisata perlu untuk adanya manajemen atau pendekatan yang baik sehingga bisa lestari tetapi juga kita bisa memanfaatkan secara berkelanjutan. Ini tentu kita tahu semua ya tentang isu yang saat ini sedang santer tentang perubahan iklim. Ya, perubahan iklim Jakarta yang katanya mau tenggelam ya sehingga ada mau dipindahkan ke Kalimantan. Terus air terjun besar di Afrika berhenti mengalir. Jadi kering seperti ini. Ini bukan hanya di Afrika atau air terjun terbesar, di beberapa tempat banyak kejadian seperti ini. Perubahan iklim yang ya menyebabkan juga di beberapa tempat saljunya tidak ada. Ini untuk resort tertinggi di dunia seperti ini tidak ada. Dan ini mungkin dari kita juga yang terutama yang main di Marine tahu kejadian ini persis. Waktu itu saya masih ingat ya karena saya di Bintan di waktu itu diarahkan oleh Direktur Conservation kita coba nanti lakukan monitoring pada Juni 2016 karena semua orang mengamati bahwa akan ada kejadian namanya pemutihan koral atau coral bleaching. Salah satunya kenapa? Karena suhu waktu itu meningkat tajam lebih dari 2 derajat Celcius. Itu prediksi awalnya dari para ilmuwan bahwa ini akan kejadian dan sebagainya. Ternyata setelah diamati betul. Koral termasuk di Bintan bleaching banyak 70% waktu itu kita amati. Bahkan kalau kita lihat laporan di Great Barrier Coral Reefs itu sampai 90% ya. Beberapa koral seperti yang di Banyan Trimali yang kita amati untuk recover lagi itu susah dengan kejadian ini. Di Bintan udah agak mending, 90% sekarang sudah recover karena kita punya untung ternyata perairan laut yang tidak terlalu cerah, agak keruh gitu ya. Pasirnya tidak terlalu berdampak negatif seperti halnya di perairan yang jernih seperti Maldives atau mungkin di Great Barrier Coral Reef Australia. Jadi ini sebagai warning bagi kita semua. Ini ancaman serius dampak perubahan iklim ini bukan ya untuk kita semua lah, bukan hanya untuk sektor pariwisata, tapi Indonesia, tapi dunia internasional. Oke, kemudian saya yakin juga dari teman-teman mendengar ini informasi terbaru ya, kunjungan dari Presiden Jokowi ke negara waktu itu ke Glasgow, dan juga tahun depan kita menjadi pemimpin di G20 ya, itu dianggap bahwa Indonesia menjadi negara penting di dunia saat ini. Dan kalau kita mau berbicara lebih spesifik tentang perubahan iklim, bagaimana sebetulnya? Ini grafik dari sumbernya IPCC 2021. Kalau kita melihat suhu di bumi ini dari dulu awal 1850 setelah dimonitor naiknya sedikit ya, pas sebelum tahun 2000-an. Tapi setelah tahun 2000-an naiknya bukan seperti ini, naik ke atas. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran para ilmuwan. Sekarang udah mau mendekati 1,5 derajat Celcius. Kalau itu lewat 1,5 derajat Celcius atau bahkan 2 derajat Celcius, rata-rata suhu permukaan bumi ini bakal jadi diperkirakan bencana untuk kita semua. Seperti tadi contohnya ada coral bleaching, coral pemutihan ya. Kalau coral putih semacam itu berarti yang nanti korbannya ya banyak mikroorganisme di laut mati yang jelas ya. Ikan juga berkurang, yang rugi kita juga. Itu salah satu contohnya saja. Belum lagi kita kalau melihat
mikroorganisme lain yang tidak di laut, misalnya di hutan, dan itu pasti ada dampaknya. Ujung-ujungnya nanti ke manusia. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita bersama para pemimpin dunia dan sebagainya, bagaimana memikirkan ini. Jadi kita sekarang punya COVID-19. Nah, setelah itu beres, inilah yang harus dihadapi bersama-sama. Ini kenyataannya seperti itu. Tadi juga di awal dibilang bahwa coral bleaching sudah diperkirakan, dan memang kejadian betul ya waktu itu 2016. Ini kalau kita tidak hati-hati, ancaman buat kita semua. Dan dari United Nations beberapa ahli mengingatkan waktu kita tidak banyak lagi. Ya. SDG Sustainable Development Goal sampai 2030. Jadi kalau 2030 sekarang sudah tinggal kurang dari sekitar 9 tahun lagi ya untuk memperbaiki keadaan ini. Intinya bagaimana suhu ini tidak naik terus ke 1,5 derajat sampai 2 derajat Celcius sehingga dia efek dari perubahan iklim tidak terlalu besar. Nah, kita juga dianggap, tapi positifnya atau dari kondisi dunia seperti ini, kita dianggap sebagai negara superpower di bidang climate. Indonesia climate superpower. Ya, menurut presidensi COP26. Jadi kita mempunyai salah satu negara yang punya kekayaan besar di sini. Selain tentunya Brazil dan Kongo, karena kita dianggap kita punya hutan yang luas, kita punya terumbu karang, kita punya mangrove dan lain sebagainya, dan itulah salah satu yang bisa meredam atau mengurangi efek dari perubahan iklim, pemanasan global seperti itu. Jadi kita terutama kebanyakan dari biologi ini, saya pikir salah satu bagaimana kita berperan dalam hal ini semua. Hang nih. Oke, ini mission statement Banyantri ya, perusahaan kami Banyantri, bahwa pada awalnya Banyantri didirikan di Phuket tahun 90-an, tapi sebelumnya tahun 78 bahwa di Phuket namanya di Bangtao Bay ini merupakan lahan yang rusak. Kemudian dengan usaha keras sekitar 10 tahunan berubah menjadi bagus dan integrated resort pertama di Asia. Hotel bintang 5 waktu itu ada bisa, dan keberhasilan ini dari yang tadinya lingkungan rusak menjadi hijau, secara ekonomi juga bagus untuk masyarakat. Burung-burung yang tadinya udah gak ada pada masuk lagi ke sini berdatangan kayak gitu. Dan keberhasilan ini kemudian diduplikasi di Maldives. Di sini didirikanlah resort pertama yang mempunyai marine lab. Yang ketiga baru di Bintan. Ya, salah satu alasannya di Bintan, di sini kita punya beberapa pohon yang dilindungi, yang di sini itu yang ikonik, meranti Sorea falcifera. Di Ringa ini di Cina ya, di mana resortnya unik juga, dia memanfaatkan hampir 100% bahan lokal. Oke, tadi itu misi Banyantri. Jadi selain dia profit karena perusahaan, dia juga ingin memberikan dampak positif secara fisik bagi lingkungan dan sosial di mana dia beroperasi, kurang lebih seperti itulah. Jadi ada misinya, selain dia sebagai perusahaan tentu harus profit gitu ya, tapi di mana dia beroperasi, bagaimana sih dampak positifnya untuk lingkungan dan masyarakat. Nah, sebagai perusahaan global tentunya misinya itu harus berorientasi global juga. Ini tentu sudah sebagian besar tahulah masalah ini ya, unit SDGs di perguruan tinggi ini dipakai. Saya lihat kemarin juga di OKK Unpad memakai ini, tidak hanya di tourism. Saya pikir ini SDG ini common goals, atau yang mempersatukan lah semua entity, baik itu perguruan tinggi, perusahaan, dan sebagainya. Inilah yang dinyatakan oleh PBB itu permasalahan global secara bersama. Ada 17 poin dan waktunya sampai 2030. Ini tugas yang sangat berat gitu ya. Dari mulai nomor 1 misalnya, tidak ada kelaparan atau tidak ada kemiskinan. Zero hunger, tidak ada kelaparan di muka dunia, kan sulit sekali gitu ya. Tapi itulah permasalahan-permasalahan utama yang ada di dunia ini berdasarkan tentunya masukan dan diskusi dari berbagai negara yang menjadi anggota UN di sini. Nah, untuk tourism ini sendiri, ini ada 3 poin
yang diharapkan bisa memberikan langsung kontribusi untuk SDG, terutama nomor 8 ya, untuk masalah pertumbuhan ekonomi, nomor 12 tentang konsumsi produksi yang bertanggung jawab, dan juga kehidupan di bawah air, life below underwater, ya, kehidupan makhluk hidup bawah air seperti marine semacam itu. Tetapi juga secara tidak langsung tentunya apa yang dilakukan adalah pariwisata ini bisa berdampak atau berkontribusi untuk target ke-17 ini semua. Nah, jadi ini impact. Jadi pilar daripada Banyantree dalam praktek sustainability-nya itu referensinya ini, SDG. Nah, bagaimana kemudian disesuaikan dengan strategi perusahaan. Karena dalam SDG itu banyak kan, 17. Kalau didetailkan, masing-masing ini ada banyak juga. Nah, tentunya kita sebagai perusahaan ingin mencari mana sih yang cocok dari mulai tadi yang disebutkan di awal, kita ingin memberikan kontribusi ke masalah perubahan iklim, kemudian ke sumber daya, biodiversity, keragaman hayati. Ini kaitannya dengan lingkungan dan tentu sangat erat kaitannya dengan orang-orang biologi di sini ya, di lingkungan ini. Community, di community apa? Di bagian pendidikan, kesehatan, ya, bagian budaya, dan kalau our responsibility itu bagaimana kita mencapai dua ini menjadi caranya untuk mencapai kedua ini. Leadership, kepemimpinan, dan maksudnya kita sendiri bagaimana pemimpin di masyarakat, partnership bagaimana kita melakukan kolaborasi, dan compliant itu bagaimana kita memenuhi peraturan undang-undang yang berlaku. Oke, ini how we engage, communicate. Kita punya konsep brand for good. Brand for good itu jadi di mana ini mencerminkan oleh bisnis unit yang ada di Banyantree, dan juga bagaimana kita bisa memberikan pengalaman doing good untuk tamu kita. Jadi bukan hanya stay di tempat kita, tamu kita bisa mendapatkan pengalaman mulai dari build for good, maksudnya dalam setiap pembangunan properti kita di sana ada sertifikasi dari pihak third party misalnya, bahwa itu memang dibangun dengan environmental friendly dan sebagainya. Buy for good berarti kita membeli barang-barang produk yang dipakai di hotel dengan para supplier dengan responsible, dengan cara bertanggung jawab. Kita juga mengajak para supplier untuk peduli tentang sustainability. Spa for good, misalnya bahan yang digunakan 99% alami dalam praktek ini. Eat for good, misalnya kita punya kegiatan World Food Day, memberikan sebagian makanan untuk masyarakat sekitar pada hari-hari tertentu, atau juga menjadikan restoran kita untuk tempat praktek. Ya. For good kita punya galeri yang menampung barang-barang lokal masyarakat sekitar, dan Meet for Good itu penting di tempat kita juga dengan sustainability practice yang sebaik mungkin. Nah, di dalam operation juga ada mekanisme yang unik sebetulnya. Kita melibatkan tamu untuk bisa memberikan kontribusi. $1, $2 menginap per malam. Pada saat mereka menyumbang, kita matching dengan jumlah yang sama. Nah, di sanalah sebetulnya dana-dana yang dipakai untuk berbagai kegiatan terus di luar hotel untuk membantu masyarakat dan lingkungan sekitar. Asalnya dari sumbangan tamu ini, kemudian di-match sama hotel. Jadi sepanjang itu hotel ini beroperasi, sepanjang ada tamu, ya insya Allah kegiatan sustainability atau CSR hotel itu masih terus berlanjut. Nah, ini cara targetnya itu memetakan bagaimana sih sebetulnya dari banyak sekali kegiatan mana yang lebih prioritas. Jadi kita pernah coba mendapatkan input dari stakeholder internal dan eksternal. Proyek mana sih yang paling penting dilaksanakan? Ternyata setelah dipetakan, matriksnya ketahuan bahwa misalnya climate change menjadi program prioritas dari hotel kita yang harus dilakukan di sini. Ya. Makin ke atas berarti makin penting, makin ke sini makin tidak penting. Seperti sex tourism, memang hampir kita tidak mempromosikan ini di tempat kita. Ini beberapa hal yang terkait strategi tadi, beberapa kegiatan yang di-drive langsung dari kantor pusat Banyantree Group
bahwa setiap properti Banyantree harus ada inisiatif ini. Jadi wajib misalnya ini energi berkaitan dengan saving energi dan juga air, dan juga ada greening, ini maksudnya kegiatan menanam pohon. Jadi kalau kita emisi karbonnya tinggi seperti ini, ya, ini per occupied room, bagaimana kita bisa mengkompensasi karbon emisinya supaya emisi karbon yang dihasilkan ada kompensasinya dengan jumlah pohon yang ditanam. Makin tahun tentunya kalau makin banyak hotel yang dibuka, makin konsumennya, tanggung jawab kita juga untuk menanam pohon lebih banyak. Kemudian juga ini grafik yang menjelaskan tanggung jawab kita juga untuk mereduksi penggunaan plastik. Nah, ini salah satu isu yang besar juga di dunia saat ini di pariwisata. Kita juga mempromosikan bagaimana, walaupun dalam pariwisata, bagaimana menggunakan plastik seminimal mungkin, terutama yang sifatnya single plastic use. Ya, udah sampai 50% lebih tahun 2020 ini, harus coba kita tekan terus seminimal mungkin pemakaian single plastic use atau yang sekali pakai. Ini greenhouse gas emission itu karbon, emisi karbon yang dihasilkan oleh operasian hotel yang diperhatikan, mulai dari scope 1 itu yang dihasilkan emisi karbon dari operasional hotel seperti pemakaian mobil, ya, di dapur misalnya, seperti itu. Dan yang secara tidak langsung scope 3 itu kita tidak menghasilkan karbon, tapi yang menghasilkan adalah vendornya. Contohnya pemakaian listrik, karena listrik berasal dari bahan bakar fosil. Nah, vendornya ini yang menghasilkan, tapi kita juga bertanggung jawab. Ini. Nah, emisi karbon yang ketiga, masuknya scope 3, itu berasal dari perjalanan tamu kita. Ini sebetulnya challenge juga. Kalau kita hotel internasional, semakin jauh tamu itu jaraknya datang ke tempat kita, berarti emisi karbon yang dihasilkan semakin besar. Bagaimana sebetulnya tanggung jawab kita untuk mengkompensasi hal ini semua. Dan tamu juga tentunya harus menyadari bahwa mereka datang ke sini meninggalkan emisi karbonnya. Ini berbagai upaya berdasarkan pengalaman untuk bagaimana sebetulnya untuk meminimalkan emisi karbon. Dari mulai konservasi energi, ya, kemudian efisiensi dan penggunaan renewable energy. Beberapa peralatan yang dipakai misalnya solar cell. Di sini ada alat-alat room control unit, artinya kalau tamu keluar, dia otomatis si ruangannya itu AC-nya itu adjust ke suhu yang tidak terlalu rendah supaya hemat energi. Ini heat pump and ice water heater, dan jadi buangan panas dari AC itu kita manfaatkan lagi untuk memanaskan air. Ya, pemakaian AC inverter yang ramah lingkungan bisa hemat lebih dari 50% energi. Hal-hal semacam ini yang dilakukan, ya, untuk praktek seminimal mungkin pemakaian energi. Tapi ada yang menarik juga yang kita lakukan ini di properti baru kita. Mudah-mudahan buka kalau sebentar lagi kalau sudah normal, ya. Konsep kita Banyantree Buahan, Banyantree Escape. Konsepnya itu no door, no wall. Tidak ada pintu, tidak ada dinding. Jadi ini supaya si tempat menginapnya villa ini lebih ramah energi, sehingga nggak perlu AC di sini. Nah, seperti itu, ya. Oke. Ini kegiatan yang wajib juga setiap properti dilakukan, namanya greening and cleaning communities. Seperti tadi dibilang, greening itu karena kita tahu dunia kita sedang menghadapi ancaman global tentang perubahan iklim. Ini kegiatan nanam mangrove bakau yang sering dilakukan. Kita tahu juga bakau lebih bisa menyimpan stok karbon yang lebih tinggi 2,5 kali lipat daripada sebagian besar pohon, ya, yang ada di darat. Kemudian cleaning tadi isunya, ya, tentang plastik dan sebagainya kita bersihkan, dan sama-sama ini bentuk kampanye lah, kurang lebih semacam itu. Rutin kita lakukan minimal 4 kali setahun, bahkan dalam event besar bisa melibatkan sampai ratusan ribu satu provinsi. Tentunya bukan sendiri, tapi bekerja sama dengan pemerintah dan ini Universitas Maritim Raja Ari Haji yang sangat dekat dengan kita dan beberapa organisasi masyarakat. Nah, ini salah satu contoh aja sederhana, tempat yang penanaman kita di mana saja di Bintan, bisa pakai yang peta sederhana Google Maps semacam ini. Kalau kita browsing, kita bisa lihat jumlah 1.000 pohon mangrove yang ditanam, misalnya bisa mengcover berapa luasan area dan sebagainya. Kalau kita klik sudah ada keterangannya di sini. Salah satu database yang kita punya untuk kegiatan menanam pohon. Nah, dalam hari-hari tertentu kampanye lingkungan juga
kita lakukan misalnya untuk melibatkan tamu pada waktu Earth Day, misalnya setiap tamu bisa melakukan kegiatan Earth Day, kirimkan foto dan lain sebagainya, foto terbaik bisa menginap, dapat voucher gratis misalnya. Kemudian juga kemarin pas waktu pandemi, pas lagi lumayan puncaknya, kita tidak berhenti, jadi kita bisa lakukan sendiri di rumah atau dimanapun, Earth Day Pledge namanya. Si karyawan minimal harus melakukan sesuatu yang kegiatan yang bersifat ramah lingkungan. Bisa itu mengut sampah, makan mengurangi daging ya, red meat istilahnya. Kemudian carpooling itu kalau pakai mobil harus sharing atau mengajak teman lain misalnya, atau membeli produk buah-buahan, sayuran yang dari lokal sehingga emisi karbonnya rendah. Nah, tamu yang menginap setiap 1 malam diganti dengan 1 buah pohon. Nah, tahun kemarin kebetulan kita dihitung semua jumlah yang menginap dan sebagainya ditanam di Meksiko. Tapi kita juga ada program lainnya yang ada di Indonesia ya, tentang penanam pohon, tidak hanya di Bintan, ada juga Kalimantan dan Sumatera. Nah, ini kegiatan masuk lagi ke kegiatan biologi. Salah satu kegiatan unggulan kita karena ada lebih di tepi pantai, sering ada penyu yang naik ke sini. Jadi ya, pas penyu yang naik di sini, kemudian kita relokasi telurnya, dan selama beberapa bulan, kemudian kita lepaskan bersama-sama dengan tamu. Tentunya pas di relokasi itu nggak 100% menetas, ada berapa persekian-sekian. Oke, ini kita punya kegiatan yang menarik juga. Kalau tadi burung terestrialnya ya, ini di marine. Jadi 7 spesies penyu itu di dunia. 6 ada di Indonesia dan 2 ada di Bintan. Jadi bayangkan Indonesia itu kaya ya. 6 jenis dari 7 penyu ada di Indonesia. Ini video masih lama tapi cukup bagus juga untuk bagaimana kegiatan konservasi penyu ini dilakukan. Nah, inilah resort kita di sini di Bintan Utara Conservation. Ini yang merah ini potensial untuk didatangi penyu. Ini salah satu adik angkatan juga, Joakim dari Biologi Unpad yang dibantu dengan staf di sini. Nah, pada saat penyu naik ke darat sini, kemudian kita relokasi ke hatchery. Kenapa kita alasannya relokasi? Karena kalau tidak direlokasi itu kadang ada biawak yang makan, yang kedua juga nelayan. Kalau biawak yang makan, biasanya dia sisakan, tidak habis sampai 100%. Tapi kalau nelayan, habis semuanya, karena dia jual ke pasar. Alasannya itu saja. Memindahkannya secara hati-hati. Ini saya dulu udah lama sekali nih. Nah, udah sekitar 2 bulanan dia menetas. Ini penyu hijau ya. Jadi kalaupun dia tidak dibuka, dia pasti keluar sendiri. Tapi kita tahu pas hari kesekian dan sebagainya, kita cek tiap hari sehingga kita tahu pas waktu menetasnya keluar dari sarang, kita bisa undang tamu. Itu bagian dari attraction. Nah, ini seperti ini penyu hijau yang baru menetas hari pertama. Nah, ini kegiatan ini yang paling disukai oleh tamu. Jadi tanpa kita latih, ini nggak pernah dikasih tahu. Si penyu itu kayak punya kompas ya. Dia dilepas langsung lari ke laut. Padahal tidak ada yang mengajari bahwa harus pergi ke dia, sudah punya insting. Ini luar biasa gitu. Salah satu amazing creature saya pikir dari kehidupan alam ini ya. Ini yang pakai hilang. Beberapa ahli menyebutkan bahwa pada proses ini adalah bagian terpenting dari kehidupan penyu, karena dia mencoba untuk mememorize, mengingat di mana tempatnya lahir.
sekitar 16-17 tahun kemudian mereka bisa kembali ke tempat ini hanya penyu yang betina, ya. Kalau penyu jantan nggak pernah kembali ke pantai, jadi penyu betina untuk bertelur ke sini. Jadi kalau 17 tahun, 16 tahun kemudian daerahnya sudah berubah, tidak lagi pantai misalnya atau jadi hal lain, itu berarti mengancam kelestarian mereka juga. Ya, prosesnya ini sangat cepat, dari mulai membuka sampai melepasnya kembali itu sekitar setengah jam. Biasanya ini juga salah satu yang paling ditunggu oleh tamu-tamu yang ingin menginap. Jadi mereka sebelum menginap tanya, kapan akan ada pelepasan penyu lagi? Kita bisa melalui tim kita di Departemen Reservation, FO bisa kasih tahu tanggal segini silakan, tapi kita tidak janji gitu. Nah, mereka biasanya booking. Nah, untuk melihat penyunya sendiri, ini kita gratis, tidak dipungut biaya. Nah, itulah karena ini program konservasi, kita ingin murni, kita tidak mengkomersilkan ya. Tidak mengkomersilkan. Tapi kita untungnya dapat tentunya dari kamar itu, bisa menginap, jadi secara tidak langsung. Dan kegiatan melihara penyu ini sendiri karena ini binatang yang dilindungi, harus dapat izin dari pemerintah. Kita sudah mendapat izin, ini berpartner dengan Safari Lagoy, jadi dengan lembaga konservasi, karena ini salah satu jenis binatang yang dilindungi. Ya. Oke, kita lanjut sekarang ke ya, tadi tentang environment ya. Sekarang tadi kan ada 3 pilar, our environment, our community, and our responsibility. Jadi community-nya di sini bagaimana kita melibatkan stakeholder utama kita. Stakeholdernya siapa kalau di pariwisata? Tentunya tamu yang menginap di hotel kita, dan juga karyawan, associate. Bagaimana juga dia peduli. Karyawan tidak hanya kerja, tapi ayo dong ikut juga berkontribusi ke pelestarian lingkungan misalnya daerah. Demikian juga tamu, dia juga biar tahu tidak hanya menginap, tapi juga tamu bisa berkontribusi, entah itu ikut tanam pohon dan lain sebagainya. Ini partnership, salah satu kegiatan beberapa yang dilakukan. Ini penandatanganan MOU dengan Universitas Riau, kita juga punya dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji, dengan organisasi lainnya, hal semacam ini. Jadi untuk memudahkan juga kita untuk bekerja sama. Nah, oke, ini hal yang lain yang unik menurut saya dalam praktek pariwisata. Jadi quality tourism itu apa sebetulnya? Terutama quality tourism itu adalah, kalau tergantung dari sisi mana dulu kita bicara. Kalau dari sisi pemerintah, misalnya menginginkan bahwa setiap tamu, terutama yang dari luar negeri, datang ke negara kita berwisata, dia juga bisa menghabiskan uang sebanyak mungkin, kan itu gitu ya. Nah, tapi juga tamu tentunya ingin mendapatkan kepuasan pada saat berwisata tersebut, experience-nya. Nah, ternyata dalam quality tourism itu, ini contoh-contoh di banyak dari tempat kita, tidak perlu modal yang besar, yang banyak. Contohnya ini Dinner of the Legend. Ini cuma dari bambu, kain seperti ini. Kemudian ini Dinner on the Rock. Ini batunya alami, tidak dibuat-buat. Ada di pantai, cuman kita ada meja dan lain sebagainya. Dan ini ada boat yang sudah rusak, kita belah, bikin seperti ini. Cuman ini mungkin ya agak mahal, tapi ini inspirasinya dari masyarakat lokal, kelong. Jadi floating kelong, dia bisa berpindah, tidak fix gitu. Ini tempat-tempat makan. Makannya di tempat ini lumayan harganya. Gitu. Bisa seperti di tempat ini, satu orang bisa bayar 2,5 juta. Tapi ada yang mereka mau beli di kelong sini 900.000. Untuk ukuran kita lumayan besar, tapi mereka mau gitu membayar dengan harga yang mahal itu karena memang di sini experience-nya berbeda.
Dari mulai ide tempatnya, pelayanannya, dan lain sebagainya. Itulah yang mereka nikmati, yang mereka beli. Nah, ini lanjut lagi, ini berhubungan dengan biologi sekali di sini. Jadi pengalaman yang tadi tentang bird watching, tentang jenis penyu. Jadi di saya itu salah satunya di sini itu membuat berbagai namanya guest sustainability activities, ada sampai 12 macam. Ini beberapa saja. Ini support hook, sisa-sisa sabun yang ada di hotel, sabun batangan itu di-recycle kembali, dibuat dengan proses tertentu dengan mesin stak, nanti bisa dibagikan ke masyarakat sekitar gratis. Untuk hygiene ini promosi tentang hygiene juga. Ya, conservation presentation itu apa? Ini ada juga kegiatan yang kamu tidak mau jalan itu outdoor dan lain sebagainya, atau pada saat hujan misalnya, kita sediakan juga kegiatan kayak kuliah gitu, tapi cerita tentang apa sih biodiversity yang ada di hotel kita, apa hal yang unik dan sebagainya. Ya, bisa anak, bisa mamanya di sini, dan ini ada menarik buat mereka gitu. Pertama kalau nggak memungkinkan mereka keluar ruangan karena memang hujan dan sebagainya. Snorkeling, udah tahu. Nah, forest survival, dulu ini keidean saya dari Himbio juga Pak Budi, dari Pak Joko, terutama kalau kita belajar tentang biologi praktis. Biologi praktis tentang tumbuhan apa saja yang bisa dimanfaatkan di hutan pada saat survival, ada membuat shelter dan lain sebagainya. Saya tambahin di sanalah dengan sedikit adventurous, dan ini sangat diminati oleh tamu. Nature walk, ya jalan-jalan ke alam, kemudian masuk ke desa, sambil jalan kita nerangin ada pohon apa yang menarik, ada binatang apa yang kalau kelihatan lewat diterangkan ya. Nah, ada bird watching tadi saya udah lihat, cuman sebetulnya ada ditambahin bird watching and citizen science. Itu maksudnya pada saat mengamati burung itu sekarang itu kita catat jenisnya apa, jumlahnya berapa, sehingga itu bisa jadi data yang tadi saya sebut, jadi monitoring keragaman hayati, bagaimana sebetulnya fluktuasi naik turunnya populasi di Bluetooth itu jadi indikator. Kalau burungnya udah makin nggak ada, populasinya menurun, itu warning buat kita, berarti ada apa tuh masalahnya di lingkungan kita, mungkin pestisidanya yang terlalu tinggi atau seperti apa ya di lapangan golf. Village Beaches ini berkunjung ke kampung-kampung, kegiatan yang sederhana, masih makan ayam kayak gini ya, melihat kehidupan masyarakat sekitar itu menarik buat mereka. Nah, beberapa tamu juga yang ada yang ingin berkunjung ke sekolah, karena sekolah kita unik misalnya, unik di sini kita kasih kesempatan untuk berinteraksi, bahkan dari beberapa tamu mereka bersedia untuk menyumbang barang, donasi dan lain sebagainya, bisa langsung ke sekolah. Nah, ini kegiatan hutan-hutan di sini kan ada beberapa kemungkinan bisa ditemukannya satwa liar. Jadi kita buat semacam petanya ya di sini. Sebutnya Ranger Trail. Ranger Trail itu masuk ke hutan-hutan yang lumayan agak lebat, kemudian kemungkinan besar ditemukan satwa-satwa liar di sini, kasih tanda. Ini ada 5 sense itu apa? Pada saat mereka ikut kegiatan, bagaimana mereka bisa menggunakan kelima panca inderanya, dari mulai mata melihat, telinga mendengar, tangan meraba, kemudian hidung mencium, penciumannya gimana, atau juga pas mulut itu kalau mencoba beberapa tumbuhan yang edible, yang dapat dimakan, dirasakan, bisa di sana. Nah, di Banyandri sendiri, oh ini kecil ya, ada yang namanya disebutnya tree track. Nah, tree track ini ada kan konsep Banyandri itu mempertahankan seminimal mungkin penebangan pohon di sini. Jadi beberapa pohon yang memang asli di sana, indigenous, dipertahankan ya di antara villa-villa tersebut. Kita bikin kegiatan juga di sini namanya tree track. Jadi kita jalan antara villa, kita sebutkan beberapa pohon apa saja yang unik di sini. Dari mulai ada Banyandri, Meranti, ada macam-macam di sini. Pokoknya minimal ada 17 poin, termasuk ada pohon yang beracun juga. Kalau di Jawa itu dulu kita pulus ya, semacam itu ada di sini misalnya. Kita jelaskan. Itu menarik buat mereka. Dan ini kegiatan semua ini sebetulnya kita berikan gratis ke tamu. Kenapa gratis? Karena tadi ada di awal, setiap tamu bisa memberikan kontribusi $1, $2 per malam. Hotel match dengan jumlah yang sama. Sehingga mereka nggak keberatan, kalaupun mau nyumbang $1, murah lah. Saya bisa ikut kegiatan gratis ini. Karena ini pun sifatnya edukasi ya, bukan kegiatan kayak main jet ski, yang kalau itu kan bayar.
main jet ski, main ATV dan lain sebagainya yang seperti itu. Kalau ini yang sifatnya mengedukasi, kita gratiskan, tapi tamu itu diajak untuk berkontribusi. Nah, duitnya itu nanti dikasihkan untuk masyarakat sekitar. Oke, nah ini lebih lanjut, ini beberapa kehidupan liar yang menarik. Tadi udah dijelaskan, penyu ada 2, peranti, ada juga Nepenthes ini yang disukai oleh tamu juga cerita ini, karena ini tumbuhan karnivor ya. Jadi kalau ngelihat ada beberapa jenis, ada semut masuk ke dalam, kita bisa jelaskan, oh ini tumbuhan itu karena menghisap ya nutrisinya dari ini apa, dari insek misalnya, semacam itu. Ini pelanduk itu kancil atau mouse deer, rusa terkecil di dunia. Nah, ukurannya sebesar kucing, lebih besar sedikit. Ya. Menarik juga, dan ini menjadi sering diburu oleh masyarakat setempat karena dagingnya dijerat, sering ketemu juga jerat di hutan. Makin susah ketemunya, tapi masih ada. Ini kerka, Presbytis yamenensis, orang sini sebutnya kerka. Nah, kalau di Sumatera Besar mungkin kokah namanya. Ini sedang diteliti, kemungkinan juga subspesies baru. Ya. Jadi ada 3 monyet yang ada di sini, salah satunya ini. Ada juga lutung, dan yang tadi monyet ekor panjang yang umum ada di Jawa juga. Oke, terus, nah ini juga salah satu kegiatan unik yang dimiliki, tapi ini di luar Resort Banyantrinya, cuma banyak tamu-tamu kita sering berkunjung ke sini karena tempatnya dekat dan bagus gitu. Tentang mangrove tour. Jadi kita di dunia ini, Indonesia memiliki luas mangrove terbesar di dunia. 20% mangrove yang ada di dunia ini ada di Indonesia. Jadi luar biasa kekayaan mangrove Indonesia itu ya. Nah, salah satunya di Bintan yang menarik ini. Kita punya mangrove tour jaraknya 6,8 km, kurang lebih 1,5 jam. Tamu itu bisa bayar 300 sampai 400 ribu ya untuk tour ini saja. Jadi dan ini banyak peminatnya kalau lagi normal ya. Nah ini. Ya, jadi kalau berbicara ekosistem marine kelautan ada 3 ya, yang di Bintan itu mungkin secara umum juga begitu, terumbu karang, tadi, kedua mangrove, yang ketiga seagrass atau padang lamun. Nah, yang dimanfaatkan banyak di Bintan ini, kalau di tempat lain mungkin kan kayak Raja Ampat, Bunaken atau Wakatobi itu lebih menjual keindahan terumbu karang. Nah, di Bintan, marine itu yang dijual ini mangrove-nya. Kalau mereka berwisata, ini seperti di dunia yang lain kayak di hutan Amazon, kurang lebih semacam itu. Pada saat mereka berwisata ini sering dilihat hewan-hewan liar, ular, monyet, burung kayak gitu. Ini angkanya ya, kunjungannya cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat dari mulai 2000 ini sebelum pandemi itu bisa sampai 56.000 kunjungan per tahun. Dan mangrove tour itu dikelola oleh masyarakat 6 sampai 7 operator. Jadi hotel hanya mengirimkan tamunya di sana, dan masyarakat yang mendapat untung. Dan masyarakat mendapat untung berarti mangrove-nya juga ikut lestari, karena kalau mangrove-nya habis tentu nggak ada wisata lagi di sana. Sebelumnya si mangrove ini karena dipakai untuk penggunaan karang ya. Jadi itu salah satu keuntungannya nih. Omsetnya dalam 1 tahun itu bisa sampai 10 M. Itu ini jumlah yang minimal nih, jumlah yang lumayan besar. Tadi saya sebut 310.000, kalau ini kita hitung 200.000 saja udah besar omsetnya dari bisnis ekowisata mangrove ini. Nah ini yang baru. Jadi yang baru pada saat pandemi ini yang sedang kita kembangkan di hotel adalah well-being, itu kegiatan kurang lebih yang membuat si wisatawan tidak hanya merasakan nyaman berwisata, tapi juga mereka berkaitan dengan kesehatan dan juga kesehatan tubuh dan pikiran, well-being itu semacam itu, kondisi yang baik bagi tamu. Salah satunya penyediaan makanan-makanan yang sehat, makanan organik, ya, rendah lemak, rendah karbohidrat, semacam itu ya, dan juga dari lokal. Dan juga ada kegiatan mindfulness seperti ini, recreation di yoga ya, dengan memanfaatkan kondisi alam
Ini menarik buat aku juga. Jadi ini kegiatan, nah ini tadi saya cerita, dulu saya di biologi selain belajar di biologinya sendiri dari dosen-dosen tadi, karena tapi juga saya juga aktif di organisasi Himbio, dan ini terpakainya di sini. Jadi terutama saat berhubungan dengan masyarakat. Karena kerja saya di sustainability itu sebetulnya 50% itu di masyarakat, 50% di hotel. Ya, jadi di hotel paling banyak berhubungan dengan tadi kegiatan tamu yang ke lingkungan, ke alam, juga dengan manajemen pengelolaan lingkungan. Tapi kalau di masyarakat, bagaimana secara bersama-sama, tidak hanya di lingkungan hotel, kita memperbaiki atau melestarikan lingkungan yang ada di Bintan, paling tidak lakukan kampanye. Kalau ini berkaitan dengan sustainable tourism, berarti kita berbicara bagaimana pariwisata itu bisa berkelanjutan. Ya. Jadi ini udah ada 150 anggotanya. Jadi apa sih kegiatannya? Dari mulai kegiatan wisata kita berdiskusikan tentang wisata mangrove, ada konservasi dugong, konservasi ex situ pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Sampai yang terakhir tentang bahasan CHSE dan travel bubble. Jadi topiknya ini berdasarkan keinginan dari anggota, apa sih yang ingin didiskusikan? Seperti yang terakhir ini kan, wah kita kesulitan tentang tamu, ayo bagaimana kita bisa mempercepat vaksinasi. CHSE juga travel bubble memberikan masukan kepada pemerintah. Itu yang kita lakukan. Anggota dari forum ini adalah ini Ventahelix. Ini yang kemarin dalam OKK itu coba saya gulirkan, maksudnya gaungkan lah di dalam webinar tadi, bahwa untuk membangun pariwisata berkelanjutan termasuk lingkungan yang terlestari harus ada kerjasama ini dari universitas ya kalau alam ini, dalam peneliti memberikan scientific data dan memberikan masukan, dari pemerintah sebagai regulator, swasta ya kayak saya kan di swasta kerjanya, media yang mempublikasikan dengan masyarakat. Jadi tiga helix ini, pentahelix ini baru bekerja sama bagaimana mewujudkan tentang kelestarian atau pariwisata berkelanjutan. Oke, ini program lain yang kita punya. Tadi Pak Budi cerita mentor ya. Saya udah di sini di Bintan punya program yang namanya mentorship scholarship tadi, karena ini salah satu program yang wajib juga. Cuman bedanya ini anak-anak dari SMP atau SMA, sehingga kita bisa lebih mudah dibangun karakternya kalau masih teenager gini. Kalau masih udah masuk kuliah, mungkin udah terlambat katanya ya. Nah, kalau masih muda gini masih bisa dibentuk. Dan setelah dari pengalaman kita, memang betul setelah mereka lulus SMA, paling tidak mereka punya kelebihan dibanding teman-temannya. Jadi yang dipelajari dalam mentoring di sini itu apa? Mereka tiap anak-anak ini punya mentor yang sudah di training. Mereka ketemu dengan mentornya seminggu sekali, tidak usah panjang, misalnya sejam sekali, lebih ke pembangunan karakter, ya, membangun self esteem supaya mereka lebih percaya diri. Ini semuanya dari keluarga yang tidak mampu, tapi mempunyai cita-cita tinggi dan punya akademik yang agak lumayan. Ini salah satu contohnya. Walaupun dari anak desa, mereka bisa masuk ke Universitas Airlangga yang salah satu favorit ya yang kita tahu di Indonesia. Sekarang udah lulus, sudah bekerja di perusahaan ternama juga di Indonesia. Sehingga dari anak yang tidak mampu, mereka paling tidak bisa membantu orang tua dan lingkungan sekitarnya nantinya. Ada banyak cerita hal seperti ini lagi. Ada juga yang bekerja di yang tadinya anak seedling ini, kemudian juga dia bekerja langsung di Banjari Manajemen Academy di Thailand, bisa mengajar anak seedling yang lain. Jadi semacam itu. Yang dipelajari dalam mentoring ini lebih ke membangun karakter, juga kita memberi pelatihan bahasa Inggris. Jadi kita ada guru bahasa Inggrisnya, atau mereka kadang bisa diberikan kesempatan interaksi langsung dengan tamu. Jadi setelah lulus SMA paling tidak mereka punya keberanian, punya bahasa Inggris yang lebih dari teman sebayanya di pulau sini di Bintan. Nah, selain program seedling, tadi kan untuk SMP dan SMA, bagaimana kalau yang kuliah? Kita juga punya program untuk kuliah itu namanya internship dan research. Jadi setiap tahun kalau lagi normal kita nerima ini yang mau penelitian ya,
kuliah kerja semacam itu dari seluruh Indonesia, tidak hanya Bintan. Ini contohnya dari Universitas Riau, mereka sedang meneliti identifikasi kupu-kupu yang ada di sini. Dan beliau sudah kerja sekarang menggantikan saya di Operation Malaysia yang di Kalimantan. Ya. Jadi tidak hanya dari Indonesia, bahkan kita nerima dari luar negeri. Ini contohnya yang dua ini. Ini dari Singapura, NUS, National University of Singapore. Ini dari Korea. Jadi kalau mereka ketemu mahasiswa Indonesia sama luar negeri selama 3 bulan, 6 bulan, senang mereka bisa berinteraksi, saling belajar, tidak hanya pengetahuan tapi budaya dan lain sebagainya. Ini contoh yang dari Bandung, nih, mahasiswa UPI. Mereka udah berani jadi guide pada malam hari, masuk hutan, semacam itu. Udah biasa, karena kita latih dulu. Jadi pada kegiatan malam hari itu, apa sih yang bisa didengar, dilihat, ya. Jadi kita punya kegiatan buat tamu itu dari mulai pagi hari, dari buru, sampai malam hari juga ada. Nah, kebanyakan yang melakukan kegiatan ini, kalau ada mahasiswa ini, dari yang tadinya biasanya pengalaman malu-malu, nggak bisa komunikasi, sampai kita training, biasanya setelah bulan kedua, dia udah berani, bahkan bisa presentasi di depan tamu. Jadi setelah keluar dari ikut kegiatan ini, sudah ada nilai lebih percaya diri, secara budaya, mereka sudah ya berinteraksi dengan dari negara lain dan lain sebagainya. Bahasa Inggrisnya juga sudah bagus karena mereka sudah dilatih hampir tiap hari komunikasi dengan tamu. Ini kegiatannya. Saya salah satu mentor di Unpad juga. Jadi senang kita punya program mentorship di sini. Cuma bedanya ini bagus masukan buat saya juga, ini yang jadi mentee saya ini para mahasiswa di sini. Jadi menarik. Nah, challenge-nya juga saya nggak ketemu langsung tapi secara online, tapi secara umum kemarin udah evaluasi bareng-bareng, nggak tahu lah mereka senang walaupun ya challenge sana sini ada, tapi mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Bagi saya untuk program mentoring ini bukan hanya saya mengajari mereka mahasiswa, tapi saya juga bisa belajar dari mereka, apalagi di Unpad ini dari 16 jurusan ya, 16 jurusan, 17 menti. Fakultas mungkin Pak Kang Henry. Ya. 16 fakultas. Iya, 16 fakultas ya. Oh, bukan jurusan ya, 16 fakultas. Jurusannya ada banyak, 125 lebih. Iya. Ya, maksudnya yang ikut mentoring saya kemarin. Oh, 16 orang satu kelompok. Iya, betul. 16 orang, iya. Yang menarik, contohnya yang salah satu hal yang menarik yang nggak kepikiran buat saya kemarin itu pas saya kasih tugas digital marketing. Coba kau bikin promosi tentang Desa Cikaryaw Selatan di Sumedang. Dia bikin list ini itu, ada Instagram, TikTok, dan lain-lain. Terus saya tanya, kenapa nggak ada Facebook? Saya bilang, oh Facebook Pak nggak bagus. Oh berarti dunianya udah lain sekarang. Itu buat saya hal yang interesting gitu, yang nggak kebayang. Karena saya dulu kenalnya Facebook pas zaman saya, tapi dengan beda generasi orang lebih mengenal yang lain. Tapi pas saya diskusikan dengan dosen pariwisata, oh iya, itu beda Pak, kalau ada generasinya sekarang seperti ini, dan sebagainya. Ini yang sebelah kiri, jadi adanya kampus Merdeka ini buat saya menarik gitu. Saya pun bisa banyak kesempatan sekarang, sering diundang seperti sekarang ini, cuman acaranya kadang beda-beda. Di UPH kemarin tiba-tiba diundang untuk membahas magister tentang hasil untuk penelitian master, padahal saya nggak master gitu, tapi diundang untuk salah satu yang mereview itu. Dan di Umrah sendiri sering diberi kesempatan untuk kasih masukan bagaimana menyusun kurikulum kampus Merdeka ini di Departemen Biologi, kadang di Kelautan dan lain sebagainya. Jadi buat saya ini salah satu hal yang menarik ya. Oke, our responsibility. Berapa menit lagi Kang Budi? 15 menit lagi atau berapa? Saya coba menyusun. Kuliahnya sebenarnya sampai 14.40, tapi mungkin ini nanti ada sesi tanya jawab Kang Henry. Oh iya, saya coba 10 menit lagi ya. Enggak. Ya, supaya Anda tanya jawab menarik. Ini untuk environmental manajemennya bagaimana? Tadi kan saya cerita biologi dari segi biodiversity dan sebagainya. Di hotel juga mungkin yang menarik, dari biologi juga belajar. Kita kan dulu ada belajar tentang AMDAL ya, biologi lingkungan. Ini penerapannya, kita punya sertifikasi namanya EarthCheck. Apa yang dilakukan dalam EarthCheck itu adalah mulai dari, ada kita sebut tuh 6 steps. Dari mulai policy itu si perusahaan harus punya kebijakan. Itu datanya harus dari top management, bahwa perusahaan ini komit
terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Jadi tanpa ada polisi kebajikan itu nggak bisa implement. Jadi harus top dari atas. Benchmark itu apa? Segala sesuatunya tentang energi, water, waste, community paper yang ada kategori di sini harus dicatat di data. Nah, di data sehingga kita bisa evaluasi. Di sini ada sebuah you cannot manage what you don't measure, right? Harus dalam bentuk angka-angka. Kalau cuman ya pakai listrik nggak ada angka, gimana cara mengevaluasinya? Gitu. Step C itu step 3 compliant. Apa sih undang-undang yang berlaku di negara kita? Apa sih best practice? Kalau nggak ada ya secara internasional bagaimana? Itu harus kita coba memenuhi ini. Yang keempat itu sustainability approach, itu pendekatannya. Dimanapun hotel beroperasi atau bukan hanya hotel, setiap perusahaan organisasi pasti ada dampak terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Nah, bagaimana cara kita mengapproach, melakukan pendekatan sehingga dampaknya seminimal mungkin. Performance itu kalau kita sudah tahu konsumsi dan lain sebagainya berapa, yang dari hal yang ini kita tahu dari sini dibandingkan dengan tempat lain, properti lain. Communication itu bagaimana mengkomunikasikan semua yang kita lakukan. Nah, itu. Ini satunya COVID dan komisi karbon, ini contoh bahwa dalam pada saat pandemi ini konsumsinya makin rendah, sudah tentu jelas karena tamunya juga berkurang. Tapi kalau kita hitung per occupied room, maksudnya per tamu, konsumsi per tamu itu malah jadi tinggi karena yang nggak efisien, maksudnya tamunya sedikit tapi beberapa hal harus jalan terus. Misalnya lampu di taman harus tetap ada sedikit atau banyak misalnya, seperti hal semacam itu. Ini kegiatan biodiversity monitoring nyambung juga dengan kegiatan jurusan di biologi ya. Dari bird watching tadi udah jelaskan bagaimana harus keluar angka-angkanya. Carbon stock, pohon yang ada di sekitar kita dihitung karbonnya berapa. Kalau kita punya emisi karbon sekian dari Earthcheck, berarti kita punya pohon di resort kita itu berapa, sebagai bentuk tanggung jawab juga. Itulah pohon yang bisa menyerap CO2 ya, yang dikeluarkan. Ripcheck ini jadi kalau di darat kita pakai bioindikator burung, pohon-pohon, di lautnya juga kita monitor bagaimana kondisi terumbu karang dan ikan-ikannya, perubahannya seperti apa. Dan ini wajib dilakukan karena ada dalam izin lingkungan. Dikomunikasikan dengan stakeholder, terutama ada pemerintah, misalnya dinas lingkungan hidup. Ya. Nah, di laut ini juga yang penting, ini mungkin berhubungan dengan ekologi perairan ya. Jadi setiap buangan limbah yang ada di hotel itu harus melalui yang namanya sewage treatment plant. Seperti ini, dan itu diproses sedemikian rupa sebelum dialirkan, dan airnya itu dites oleh yang organisasi terakreditasi. Itu harus ada kadar baku maksimalnya, BOD-nya, COD-nya, misalnya seperti itu. Kalau itu kelebihan, nggak boleh, karena itu bakal mencemari lingkungan. Ini plastik, ini tentu kita tahu dengan isu yang saat ini yang ada di dunia ya, seberapa berbahayanya plastik yang kita pakai. Kalau terutama dibuang ke laut, bisa dimakan mikroorganisme, salah satunya penyu. Ya, ini plastik yang dibuang, kadang kita tidak sadar orang awam, tapi kalau lama di dalam air kan lama-lama pecah. Nah, inilah jadi mikroplastik semacam ini, yang ukurannya kurang dari 5 mm termasuk mikroplastik. Ini penelitian yang kita lakukan dengan Umrah kerjasama, bagaimana sebetulnya mikroplastik yang ada di seputaran Bintan. Ternyata sudah ada, maksudnya Bintan yang tergolong penduduknya tidak banyak, sudah ada kandungan mikroplastiknya 120 piece atau berapa ya per kubik gitu. Bayangkan kalau ini kondisi perairan yang lebih padat penduduknya seperti di Jakarta atau daerah Lembeu, itu tentu lebih banyak lagi. Ini kondisi yang ini buat kita untuk yang belajar biologi yang di bidang lingkungan sangat mengkhawatirkan, alat buat kita semua ya. Nah, bentuk tanggung jawab kita juga adalah bagaimana sustainability procurement and food ini. Sekarang ini yang penting juga. Oke, kita beroperasi di dalam hotel bisa bagus dan lain sebagainya. Tapi yang penting juga kalau dalam hotel itu bagaimana kita bisa bertanggung jawab memakai supplier juga yang sama-sama berkomitmen.
terhadap sustainability. Oke, saya mau beli produk kalian, tapi juga perusahaan ini, supplier ini komit nggak dengan sustainability, misalnya. Kalau itu ada yang lebih komit, kita lebih memilih produk itu walaupun harganya sedikit lebih tinggi. Makanya kan sekarang trennya bukan hanya di perusahaan juga semacam itu semuanya, karena itu menjadi tanggung jawab bersama, kait-mengkait bahwa saya kalau berkomit menjadi green organization, ya kita berbicara bukan hanya industri pariwisata tapi industri yang lainnya. Tentu teman-temannya juga ingin yang komit juga. Nah, trennya ke arah sana. Seperti itu. Jadi ya. Nah, ini informasi sekiranya buat yang ingin tahu informasi lebih lanjut, laporan-laporan yang lebih lengkap bisa diklik di sini. Banyantree Global Foundation ada laporan tahunannya, ada lebih detailnya kegiatan di sana. Ya. Termasuk di sini sebetulnya ada sumber dana yang bisa di-apply ke Banyantree Global Foundation. Tahun lalu dari Unpad sebetulnya udah ada yang dapat tuh Pak Budi dari perikanan, tapi dia kerjasama dengan Newcastle University. Jadi dari luar pun bisa bikin proposal buat ke sini, tapi harus bekerja sama dengan organisasi yang nasional seperti yaitu Newcastle University. Dia nggak bisa sendiri, ya dia kerjasama dengan Unpad bikin project di Marine begitu. Nah, dananya ini tapi tidak banyak, maksimal 10.000 US. Dan silakan kalau mau yang tertarik ya. Ini implementasi kegiatan yang ada di hotel bagaimana berkaitan dengan SDG Sustainable Development Goal. Jadi pada intinya ada banyak kegiatan dari mulai CSR inisiatif ya, human capital ini dengan HRD misalnya Ideals dan Recognition Business itu masing-masing berkontribusi kepada Sustainability Development Goal. Jadi kalau nggak ada hotel, nggak bisa beroperasi, berarti nggak ada kontribusi lagi buat ini. Jadi pentinglah filosofinya hotel ini berbuat untuk bertahan. Ini waktunya tidak banyak, jadi saya cepat saja yang ini tambahan lah. Karena tourism yang sekarang ini menarik kalau kita membahas tentang bagaimana sih kaitannya pandemi sekarang dengan tourism, bagaimana sih ke depannya tourism ini apakah masih menjanjikan atau enggak gitu kan. Banyak pasti bertanya-tanya, bahkan orang yang mau kuliah ke pariwisata pun sekarang mikir, jangan-jangan wah nanti saya nggak bisa dapat kerjaan di sini. Udah banyak yang berpikiran begitu ya mahasiswa. Nah, ini fenomena pariwisata sebelum pandemi ya di Indonesia itu tadi saya bilang pariwisata Indonesia menjadi tercepat pertumbuhannya di dunia ya, dan secara dunia internasionalnya juga semacam itu. Tapi daya saing pariwisata Indonesia itu tidak terlalu bagus, maksudnya di Asia Tenggara apalagi. Nah, ini yang tidak terlalu bagus menurut World Economic Forum. Apa sebetulnya yang penyebabnya? Ini penyebabnya karena kita ini lemah nilainya di sektor lingkungan serta kesehatan dan kebersihan. Ya. Jadi banyak membuang sampah sembarangan, plastik di mana-mana, penebangan pohon, itu masih lemah di negara kita, itu masih banyak. Kemudian kesehatan itu terutama kaitannya dengan toilet. Jadi dalam pariwisata itu juga penting. Kalau ada tamu dari luar, di desa misalnya, mau ke toiletnya gimana? Kebanyakan itu tidak nyaman untuk wisatawan. Ini dua hal ini yang perlu diperbaiki ya dalam pariwisata kita kalau ingin bersaing lebih baik lagi. Ini COVID-19 ini sampai hari ini 270 juta orang ya. Dibandingkan dengan beberapa pandemi, beberapa kita udah tahu dulu ada SARS, MERS, cuman beberapa bulan maksimal udah gitu hilang. Tapi ini COVID ini luar biasa. Sampai sekarang kalau kita lihat grafiknya belum ada tanda-tanda naik ya. Bahkan di Eropa sempat naik walaupun di Indonesia udah membaik. Jadi kita nggak tahu nih apakah tahun depan, tapi mudah-mudahan aja semakin membaik sehingga pariwisata Indonesia juga makin baik ya. Ini dampak COVID terhadap beberapa sektor. Kalau kita lihat yang paling ujung itu tourism and travel paling tinggi, berarti ini paling terdampak. Bahkan lebih dari airlines ya. Dampaknya karena adanya lockdown, penerapan protokol kesehatan. Jadi orang pada takut untuk berwisata. Ya, jadi memang ini sektor yang paling terdampak saat inilah dengan adanya pandemi ini.
Tapi bagusnya untuk lingkungan dengan adanya pandemi tentu misalnya kualitas udara yang menjadi lebih baik, populasi ikan di tempat beberapa wisata menjadi lebih banyak, sampah juga menjadi jauh berkurang di beberapa destinasi wisata. Tempat kita juga hidupan liar beberapa waktu udah lebih banyak. Challenge and opportunity bahwa sekarang ini kita udah mulai melihat bahwa ada perilaku cenderungan wisatawan yang memilih kegiatan yang berbeda. Staycation itu lebih memilih yang dekat-dekat. Contohnya orang Bandung, orang Jakarta yang dulunya hobi wisatanya keluar pulau, mungkin ke Sumatera, Kalimantan, Bintan. Mereka pikir-pikir dulu deh, mending saya wisatanya udah staycation aja di Jawa aja, misalnya yang dekat-dekat kayak gitu ya. Nah, sekarang sertifikasi itu jadi penting. Kalau dulu tidak wajib, tapi ini jadi penting. Ini untuk membangun kepercayaan, trust, building trust. Karena kalau saya mau menjual produk wisata, aman nggak nih? Nah, itu makanya pemerintah kampanyekan ada sertifikasi. Bahkan di Banyandri sendiri sertifikasinya 3 kali. Ini yang oleh pemerintah nasional, Kemenpar ya, kita menjadi destinasi pertama di Indonesia yang dapat sertifikat CHSE ini. Resort pertama di Indonesia. Kalau ini yang dari grup perusahaan ada lagi. Ini itu maksudnya dari Singapura standarnya. Udah 3 kali sertifikasi. Tapi Singapura dan Indonesia tetap sampai sekarang masih hati-hati untuk membuka bordernya. Travel bubble. Ini yang paling ditunggu sebetulnya. Kita saat ini hanya bergantung pada domestic market, which is untuk beberapa destinasi wisata seperti Bintan dan Bali itu masih belum bisa ngangkat karena domestik kekuatannya juga tidak sebesar wisatawan internasional, sehingga harga-harga kamar dan sebagainya harus diturunkan. Untuk yang hotel bintang 5 berat itu. Kalau hotel bintang 5 harganya diturunkan, bagaimana dengan bintang 3, 2 dan ke bawahnya? Kan kasihan gitu, mereka nggak dapat tamu, kurang nantinya. Jadi travel bubble itu perjanjian 2 negara yang kayak di Europe kayak gitu, udah misalnya antara negara Indonesia dan Singapura nggak bebas, cuman bolak-balik begitu aja. Nah, yang sekarang mau dicoba itu pertama antara Bintan dan Singapura dan Bali mungkin 2. Kalau itu dicobakan, ini ya akan coba dibuka di Batam, Bintan, Bali. Tapi sampai saat ini delay terus nih. Mungkin mau Natal tahun baru pemerintah tetap hati-hati untuk ini. Indonesia sudah bagus, Singapura yang naik angkanya. Jadi kedua negara ini saya lihat masih hati-hati. Kemungkinan paling cepat tahun depan lah, perkiraan saya. Ini wisata balas dendam seperti kejadian di Bogor. Setelah Idul Fitri, baru pandemi itu, bam, anak-anak muda ini pada camping kayak gini, ini bahaya ya. Karena udah lama berbulan-bulan di rumah. Kreativitas penting, jadi sekarang banyak kegiatan online semacam ini. Saya pun promosi kadang-kadang membantu ya dengan berbagai hal, termasuk ini komunitas Angkatan 94 se-Bandung Raya, pernah juga bikin kegiatan ini ke Bintan, ya waktu itu saya. Sampai dalam virtual tour ini, si yang pesertanya itu benar-benar beli oleh-oleh dari Bintan, ada toko souvenir, oke beli dikirim ke sana, seperti itu. Ini beberapa penghargaan ya, dari alhamdulillah kita dapat dari beberapa dari 2008 sampai yang terakhir itu karena mainnya di online terus, dapat branding campaign award, yang dapat di sustainability award di Kemenpar itu diaduin lagi. Alhamdulillah kita masih dapat di sini di terakhir ini, tapi bukan dari pemerintah, dari organisasi Mark Plus.